Ini aktornya adalah Pak Rudiana. Gembong narkoba tidak terbukti. Dulu netizen bilang ini cucu jenderal, tidak terbukti. Dulu bilang ada anak jenderal, tidak terbukti. Anak bupati tidak terbukti. Terus apa lagi yang mau kita bilang ke netizen ini? Nggak ada ini. Orang ini sesuai dengan irama-iramanya aja, mana yang enak di dia aja. Dan itu bisa dibazar kok, ya. Oke, biar Rahmat dulu yang bicara. Bilang. Yang hari ini dilakukan aktivitasnya dan berikutnya, Bang Pitra, jika memungkinkan. Tapi jika pun tidak, kami akan kelihatan sekali Pak Rasmani nggak menguasai permasalahan. Setuju. Rudiana ini, dia membuat surat perintah penyelidikan sendiri. Ya. Pangkat itu loh. Ya. Yang berhak membuat surat perintah itu adalah Kapolres. Bukan itu. Dan dia sendiri yang menangkap. Ini kesalahan dari dia. Yang lebih parah lagi, jabatan daripada Rudiana ini adalah Kanit Narkoba. Orang itu adalah ya, Ketua PRHK Ibu Elsa Sarif, ya. Sekjennya Fitra, Ketua Tim Pencari Fakta Ibu Elsa Sarif, Sekjennya Fitra, Dari Tim Jagatara Ibu Elsa Sarif, Rasman, Fitra. Tim Pencari Fakta ini seperti itu juga. Iya, tapi ada apa gitu, Pak? Ya, ada apa? Dia tidak direkayasa, harus dibantah itu. Cara membantahnya tunjukkan bukti-buktinya bahwa omongan Dede itu bohong. Tapi kalau dia ngomong di belakang, menyampaikan pesan lewat orang lain, dia sendiri tidak ngomong, ya pesan itu bertambah-tambah lagi. Makanya dia perlu tampil. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang Ibtu Rudiana. Terus disudutkan publik soal kasus Vina dan Eki tahun 2016, Ibtu Rudiana akhirnya jujur. Untuk video selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Kenapa sekarang Rudiana sibuk klarifikasi sendiri, sibuk nangis-nangis sendiri di depan kuburan, di depan media, dan lain sebagainya? Kenapa seakan-akan tidak seperti di awal, yang seakan-akan tuh dilindungin oleh kepolisian? Ya jelas, dikarenakan pesta telah usai, waktunya cuci piring. Rudiana lah yang dikasih beban untuk cuci piring. Waktu itu masih ada harapan, yaitu apa? Kasus ini segera P21, segera selesai. Orang-orang yang dapat benefit dari skenarionya Rudiana masih berharap-harap mudah-mudahan kasus ini segera selesai, tertutup sudah. Tapi ternyata kenyataannya berbeda, malah semakin terang, bukti-bukti semakin nyata, dan semua mengarah kepada Rudiana. Maka sekarang saatnya cuci tangan karena pesta telah usai. Rudiana, Andalah sekarang yang cuci piring. Radang, ingat bro, saat ini lagi meradang. Karena yang namanya Rudiana, orang-orang di sekitarnya itu orang yang temperamen, bahayanya di sana. Kenapa? Hei, peluru banyak, yang namanya senjata masih dipakai. Bahayanya apa? Mencari seseorang dengan gampang dia. Ya, bisa jadi orang nanti ditembak orang-orang. Ingat itu. Ya, semoga Bapak Kapolri itu mendengar itu. Godok nih, semua kalau saya godok-godok pasti netizen ikut-ikutan semua menggodok ya. Nonaktifkan dulu itu yang namanya Rudiana. Ya kenapa? Jangan tebang pilih. Udah istrinya banyak, ya kan, istilahnya kan kesana. Nah itu Ibu Yuli masih aktif loh. Dia dulu menjadi Kapolres Kapolsek Alun ya di Cirebon. Yang namanya Bu Yuli itu mantan istrinya Rudiana, ya kan? Jangan perat-perat kamu ya di sana. Nah, nonaktifkan dulu ini Rudiana, karena kasus ini akan merada. Saksi itu satu, ya bahaya untuk saksi-saksi, dia masih memegang yang namanya senjata. Kalau masih dia aktif, bahayanya kenapa? Tahu-tahu orang nanti banyak yang mati, ya. Tahu-tahu nanti orang didor-dor, ya. Ingat itu, nonaktifkan dulu. Kenapa? Sambo juga begitu dulu, ya. Merekayasa yang namanya sutradaranya seperti itu. Ya, kasus Eliezer sama yang namanya Joshua dulu. Ya kan, dia langsung diputus nonaktif. Lah kenapa? Ada apa dengan Rudiana kok kebal hukum? Pak Listio Sigit, ya ketika jadi Kapolri pada waktu itu masih Bapak Tito Karnavian. Ya, Bapak Listio Sigit saat ini yang menjabat sebagai Kapolri, tolong Pak, itu dinonaktifkan dulu.
Ya, nonaktifkan dulu. Dia memegang senjata. Dia pegang senjata. Bahaya ini kalau dia masih aktif, bahaya. Ya, jangan dibilang nggak bahaya. Ya, bahaya itu. Nggak ada palit, nggak ada palit. Sekarang gini, dia memenjarakan orang tidak palit kan? Kalau ini yang dibilangin kasus kecelakaan tunggal, ya dia memenjarakan segitu banyaknya orang. Apakah Rudiana itu palit? Nyok, kamu katakan saya tidak palit, tidak palit. Apakah Rudiana memenjarakan orang itu dengan data yang palit, bukan dari rekayasa? Kalau bukan orang ini yang teriak-teriak, ya nggak akan kesenggol. Saka tetap tersangka, Dede tetap tersangka, semua yang 7 itu masih akan terpenjara seumur hidup. Ya, Peggy Setiawan akan jadi tersangka kalau bukan mulut ini yang harus ya teriak-teriak. Kemana yang lainnya? Kemana yang lainnya? Kita harus teriak dong, jangan diam aja. Ya, nonaktifkan itu yang namanya Rudiana. Jangan bilang kita suruhan-suruhan, bahaya. Ya kan? Kenapa? Masih banyak yang akan dipersidangkan ini. Kalau mereka ini membuka fakta yang sebenarnya, bahaya buat mereka, saksi terutama. Apanya yang takut? Semua orang akan takut sama Tuhan, bukan takut sama yang namanya Rudiana, bro. Ya, kenapa dia Tuhan kamu? Kamu harus takut sama dia. Dia Tuhannya kamu yang harus kamu sembah. Bukan. Jangan sampai melempem ini, hilang ini nanti kasus. Ya, hilang itu kasus. Semoga ini ya Bapak Kapolri, semoga ya bisa dia mendengarkan ya. Ayo yang lainnya speak up juga. Kenapa? Suara kita melalui digital, ya kan? Kalau datang langsung nggak mungkin bisa nemuin yang namanya Listio Sigit, nggak mungkin, ya kan? Terus ada orang, kamu aja yang lapor ke polisi. Nggak mungkin ada yang bisa lapor ke polisi. Garda yang di depan situ para oknum-oknum polisi itu siapa? Apalagi yang menerima berkas. Siapa mereka? Siapa yang bisa melawan mereka? Orang yang melapor dijadikan tersangka itu kebanyakan. Apalagi kasus-kasus masalah warisan, apalagi kasus-kasus masalah perusahaan. Orang yang melapor dijadikan tersangka itu kebanyakan. Selama ini diam semua, nerimo apa adanya. Ya nggak boleh lah, ya kan? Ya harus kita ya kan teriakkan situ ke Bapak Kapolri, nonaktifkan dulu yang namanya Rudiana. Kenapa persidangan ini ya masih banyak loh saksi yang akan keluar. Ini nanti sewaktu-waktu nih Kakak Pina ini harus diinterogasi dengan ini nih. Kakaknya Pina ini tahu loh ya kasus ini ya. Turun kita harus naik. Kenapa harus turun? Kita harus naik loh, harus kencang suara kita. Kalau diturun hilang ini suara. Ya, apa loh? Ini harus di BAP ulang. Ya, di BAP ulang yang namanya kakaknya Pina. Kemudian saksi Mega sama ini, ya kan? Yang namanya perencanaan. Kalau perencanaan itu jauh-jauh hari udah direncanakan. Ya, otak pelaku, kata yang namanya Putri Maya Rumanti, calon yang namanya wali kota Bandar Lampung itu dulu. Yang mana teriak-teriak melempem kan sekarang dia mana dia orangnya? Mana? Itu orang. Ya, mana itu orang? Yang udah saya banting habis-habisan itu mana dia orangnya? Nggak nongol lagi kan dia? Mana timnya? Hotman Paris juga don di sana udah. Ya kan dia juga melempem. Katanya dia yang berpower dalam kasus Pina ini. Dia yang membengua semuanya. Baru dia laporan ke Hotman. Mana itu orangnya sekarang? Mana? Mana orangnya itu? Masih bisa nyala lagi nggak aja? Mana itu Linda? Masih bisa dia live streaming lagi ini yang namanya TikTok. Mana ada yang berani? Ya. Kalian ingat bro, Saka dalam umur 15 tahun itu diludahin, dituduh orang membunuh. Ya, siapa yang membuat yang namanya BAP Saka tuh? Ya, kalau Saka itu adalah tersangka pembunuhan. Siapa? Ya kan? Diludahin, diteriakin, sampai putus sekolahnya. Nggak kebayang itu kalau anak Anda itu di sini. Ya, prat lo komennya. Bilang cari-cari gift. Saya nggak ada yang minta gift sama orang.
Saya minta Bapak Kapolri itu ya menonaktifkan yang namanya Rudiana. Kenapa? Rudiana masih pegang senjata. Kasus ini masih banyak lagi saksi yang akan keluar. Ini nanti ada satu lagi laki-laki, ya, parubaya, lebih tua, ya, kisaran antara 60 tahun. Ya, ini nanti akan muncul lagi dia. Ini nanti kisaran 60 tahun nanti ada seorang ya laki-laki nanti nongol lagi. Ya, ingat itu. Kemarin saya udah bilang akan nongol lagi dua orang nongol, ya kan? Nongol lagi tuh yang baju putih. Besok akan nongol lagi orang yang laki-laki sekitaran umurnya 60 tahun. Akan nongol lagi. Lihat aja nanti. Ya. Nongol lagi. Lah kalau yang namanya Rudiana besok masih aktif, dia masih megang senjata, ini bahaya buat saksi-saksi. Ya, bahaya buat saksi-saksi, Bro. Untuk membebaskan yang namanya yang 7, ya kan? Bahaya. Jangan sampai ini ya kesaksian Saka nanti ada orang yang ingin menekan dia. Tetap ini permainan Bro. Ya, ini permainan. Jangan bilang menghayal, ini permainan, rekayasa permainan. Kenapa? Ya tetap menjadikan yang namanya atas dasar apa? Dia pengen tetap menjadikan Saka Tatal untuk jadi tersangka. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Saya tanya. Ya kan? Dia bilang yang namanya Saka adalah pembunuh Pina. Ya kan, pembunuh Pina. Nah kalau yang di sana wawancara sini ya bilang ini kasus kecelakaan tunggal ya, yang dibilang melakukan pembunuhan ke Saka, apa terusnya? Motivasinya apa? Kok Saka yang dijadikan tersangka dibilang pembunuh? Ya kan? BAP-nya dijadikan pembunuh dia. Kalau memang ini kasus kecelakaan tunggal. Ya kan, kasus kecelakaan tunggal. Ayo, kenapa Saka harus dijadikan tersangka sebagai pembunuh? Kenapa? Ya? Kenapa Saka dipaksa dijadikan pembunuh? Sampai sekarang masih didorong. Ya, sampai sekarang masih didorong untuk dijadikan tersangka sebagai pembunuh. Kekuatan mereka akan menjadikan Saka, tetap kekeh menjadikan Saka sebagai pembunuh. Sementara yang di sana goreng-goreng kecelakaan tunggal. Permainan apa ini Rudiana? Halo Pak Rudiana, jangan pengecut deh. Ya, permainan apa ini? Permainan apa ini? Ya, kenapa Saka Tatal tetap akan dijadikan tersangka sebagai pembunuh? Dari BAP awal dia pembunuh. Kenapa ada orang itu ya wawancara ke sana, bahkan ke sini, ya kan? Sayembara pula mengatakan kecelakaan tunggal. Ya. Di balik ini apa? Bertolak belakang dari kecelakaan tunggal dengan kasusnya orang yang tidak pernah membunuh. Ya kan? Ayah almarhum Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya muncul memberikan pernyataan terkait polemik kasus Vina dan Eki Cirebon 2016 silam. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Ibtu Rudiana terus dikaitkan dengan sosok yang bertanggung jawab menjebloskan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana bahkan disebut membuat skenario dengan meminta saksi Aep dan Dede untuk memberikan kesaksian palsu pada berita acara pemeriksaan 2016 lalu. Menurut Rudiana, hasil pemberitaan yang menyudutkannya membuat dampak besar terhadap keluarganya. Berkaitan dengan informasi yang beredar sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar kami rasakan, terutama buat anak saya, keluarga semuanya yang rumah kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan sangat berat, kata Rudiana kepada TV One. Meski demikian, Rudiana mengaku hingga saat ini masih kuat menahan desakan publik kepadanya lantaran tugas kepolisian masih diembannya. Dia mengaku akhirnya bisa muncul memberikan pernyataan lantaran mendapat dukungan dari kuasa hukumnya Pitra Romadhoni Nasution. Menurut Rudiana, kebenaran atas kasus tewasnya Vina dan anaknya Eki ialah karena adanya pembunuhan. Dia menegaskan hal tersebut seusai melihat jenazah Eki di rumah sakit dan beberapa bukti di TKP. Rudiana mengatakan pemberitaan yang menyebutkan dirinya bersalah ialah tidak benar. Selain itu, Rudiana turut merespon tanggapan dari senior-seniornya di klub Bayangkara.
Dia enggan memperjauh keputusannya pada peristiwa kematian anaknya pada 2016.